Menurutku sih sebenarnya gak ada gunanya, Mas. Nggak ada gunanya. Ya. Lah? 1 jam 2 bulan sekali. 2 bulan ke depan bisa pulang. Liburnya 2 minggu. I am chopped and screwed, RIP to Pimp C. You think I was from Texas, but I come from Tennessee. We party all night and we on the Hennessy. I want a Cardi B, but I'll settle for a Hennessy. Like my brother from the Ville, I'm real tipsy. I'm with the gang, we just hopped out the limousine. We bar crawling like a centipede, and we getting lit, kerosene. Galeri MQ akan membahas sesuatu yang sporty, edgy, dan mengedukasi. Benar sekali. Mencari rezeki di siang hari. Ya galah. Sambangan Santri MQ. Yang ada di kepala saya saat ini adalah penuh dengan pertanyaan. Kenapa sih Sambangan harus diberi jadwal? Kenapa nggak setiap hari? Nah, biar nggak salah paham, mending kita tanya langsung ke pengurus. Selamat datang di channel paling keren sekalangan santri. Kenapa paling keren? Karena kontennya sudah tidak menginspirasi lagi. Ngopi teman-teman. Biar gak kosong. Ngopi teman-teman. Biar gak kosong. Hahaha. Sambangan adalah kunjungan wali santri kepada si buah hati yang ada di pesantren. Namun, sambangan kali ini berbeda dengan sambangan yang dulu. Kalau dulu, sambangan masih bebas. Wali santri boleh sambang tanpa ada batasnya. Tetapi, karena sekarang ada pandemi COVID-19, jadi sambangan pun diperketat. Yang saya tahu sih, untuk saat ini, yang diberikan sambangan hanya santri baru. Yang mondoknya baru 1-2 tahunan lah, yang masih suka kangen-kangenan sama orang tua, masih nangis kalau nggak dikasih game-gamean, kayak bocil lewet dong. Prestel dulu dong bosku. Langsung saja kita cari santri yang sambangan untuk hari ini. Perasaan gue tadi botoa dah, tapi kemana ya? Minjem susah-susah di komplek, diomelin paplek juga. Tapi kata tuh bocah, dibawa sama anak sekolahan. Tapi siapa? Lah, itu tuh diem pakai mainan. Aku mas. Balik. Karo cak surane. Makanya cok, main jupu-jupu aja. Lah aku dikira mau cak ning kono. Urus wis. Kok aku piye iki? Ngajar. Di sorotan Instagram Galeri MQ ada link menuju Google Formulir yang telah disediakan oleh pengurus. Di sana sudah ada pilihan pada hari apa dan jam berapa wali santri ingin menyambang anaknya, dan akan dihubungi pengurus tentang pemberitahuan keputusan waktu sambangan. Bagi yang sudah terjadwal untuk saat ini, mari kita jemput dan kita bikin rame di komplek mereka. Hahaha. Sambangan. Sing sambang, ayo sambangan, ayo. Sing sambangan, ayo. Di samping saya sudah ada Sofyan dan Hazim. Saya ingin bertanya pendapat dan perasaan mereka. Bagaimana perasaan kamu pas disambang? Tahu disambang, hari ini disambang gimana? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah apanya? Disambang sama orang tua. Ya terus, gembira gak disambang sama orang tua? Bener biasa aja. Oke. Bagaimana tanggapan kamu tentang sambangan ini? Menurutku sih sebenarnya gak ada gunanya, Mas. Gak ada gunanya? Ya. Lah? 1 jam 2 bulan sekali. 2 bulan ke depan bisa pulang. Liburnya 2 minggu.
Ya kayak hari Jumat gitu loh mas, boleh dibawa pulang dari jam 7, baliknya jam 5 sore kayak dulu gitu loh. Iya, mungkin lain kali ada kebijakan pondok seperti itu nanti. Sekarang kita wawancarai Mas Azim. Mas Azim, bagaimana perasaan kamu Pak tahu hari ini di Sambang? Kaget. Kaget? Kaget kenapa? Ya dikirain hari Jumat gitu, ternyata hari Selasa. Hari Selasa. Aslinya hari Jumat. Ya aku nanya hari Jumat. Tapi hari Selasa Sambangnya. Bagaimana tanggapan kamu tentang Sambangan kali ini? Ya bagus nih, cuman ya 1 jam doang. 1 jam doang. Memang Sambangan 1 jam itu terlalu kurang buat kamu? Gak terlalu sih. Nggak udah terlalu. cukup lama. Kan hari ini hari Selasa, hari libur. Iya. Enak dong di Sambang. Bener biasa aja. Nah ya kan, menurut kamu ya Sambangan itu gak perlu. Kamu juga kan? Nah, gini nih mas. Nah, intinya ngaji, sing rajin buat orang tua, oke? Oke. Udah, kan kalian lagi di Sambang nih. Terus mending kalian samperin orang tua kalian. Kasian udah nunggu dari tadi. Ya ternyata pendapat mereka berdua ya Ternyata Sambangan itu tidak perlu dan gak mungkin juga kan. Santri MQ kan banyak, bahkan pondok ini juga luas. Nah, apakah benar santri-santri MQ itu seperti apa yang dibicarakan oleh Mas Sofyan dan Mas Hazim? Kira-kira benar atau tidak ya? Maka dari itu saya ingin mencari tahu kepada teman yang tidak di Sambang. Gimana sih tanggapan dia? Nah, saya bakal cari salah satu teman yang tidak pernah di Sambang. Oke. Pasti kita tahu aktivitas santri MQ di setiap dan sekali ngolongin tuh bocah. Dan akhirnya gua ketemu anak yang gak sambangan. Pertama-tama tuh bocah malu. Setelah gua ajak jalan-jalan, akhirnya dia mau gue tanyain bagaimana perasaannya dari Sambang. Nah, akhirnya saya menemukan anak yang tidak pernah di Sambang. Ya, inilah orangnya. Dengan adik siapa? Berlian. Nah, Berlian, bagaimana sih perasaan kamu ketika nggak di Sambang? Kangen? Banget? Serius? Mie apa? Mie goreng. Iya. Nah, Sambangan kali ini kan diberi waktu atau di jadwal. Menurut kamu tuh gimana? Dibilang kangen ya kangen, pengen Sambang tapi kan rumah jauh. Iya. Yang penting tetap ngasih kabar ke orang tua, Iya. Tetap terjalin komunikasi ya. walaupun 1 sampai 5 menit juga nggak apa-apa. Yang penting kan udah nggak ada rasa kangen lagi. Gitu, udah bisa melihat langsung orang tua ya. Memang berat ya menahan rindu dengan orang tua ya. Sama saya juga. Saya mau untuk bertahun-tahun di sini, nggak pernah di Sambang-Sambang. Bener biasa aja. Oke. Udah sore nih. Enaknya ngapain ya? Oh iya. Daripada dia kepikiran terus pengen di Sambang, mendingan kita ajak dia main. Biar nggak sedih mikir orang tua. Ayo jalan-jalan yuk. Ayo, game block.
akan mengulas gimana perasaan wali santri dan larangan sambangan ilegal. Hari ini adalah puncaknya sambangan, tepatnya di hari Jumat. Menurut informasi yang diedarkan, sambangan pada hari Jumat terhitung lebih banyak yang mendaftar. Ya mungkin dikarenakan waktu sambangan dipertambah, yang biasanya dari 45 menit menjadi 1 jam. Dengan ibu siapa? Saya Vina. Nurul Muhajalah. Bagaimana perasaan ibu ketika menyambang anak ibu? Alhamdulillah senang banget. Alhamdulillah senang Mas. Jadi sekian lama sejak mulai ini kan sudah kelas 8, sejak kelas 7 November tahun lalu kami belum bisa berkesempatan untuk nyambang. Bahagia apalagi kelihatan nggak nangis. Nah, bagaimana sih Bu protokol kesehatan yang diterapkan di pondok ini Bu? Alhamdulillah sebenarnya kalau dibilang lebih ribet ya lebih ribet, cuma kami akhirnya merasa lebih nyaman dan lebih aman. Karena kan kami juga khawatir sama hadir ini kalau misalnya kami membawa hal yang tidak baik ke sini. Alhamdulillah sejauh yang saya amati ya, baik di sosmed kan biasa di ini ya di upload, kemudian kemudian juga dari informasi dari Ustadz yang ada di sini. Saya kira sangat bagus sekali yang diterapkan di sini ya. Jadi meskipun di pesantren, tapi mereka tetap disarankan untuk taat protokol kesehatan ya. Jadi saya kira ini untuk mengedukasi anak-anak juga bahwa meskipun mereka tinggal bersama di sini, tapi tidak boleh lalai soal ya kesehatan mereka gitu. Apa tanggapan Ibu mengenai sambangan kali ini yang diberi waktu hanya 45 menit? Saya kira cukup ya untuk rasa kangen gitu ya, untuk sekedar bertemu dengan anak. Kalau kami sih sebenarnya sudah siap kalau misalnya tidak boleh sambangan gitu. Tapi saya kira memang ini terobosan yang penting sekali ya untuk pesantren, bagaimana tetap membuka peluang orang tua untuk bertemu anak dengan durasi saya kira sudah cukup 45 menit 1 jam itu sudah cukup untuk melepas kangen sama anak-anak gitu ya. Dan tetap kita menghormati, kita tetap jaga protokol kesehatan gitu, tapi tetap juga bisa bertemu bertatap muka sama anak untuk melepas kangen gitu. Saya kira memang perlu ya Mas. Ma, sambangin Pak I, Mak. Sedih banget, Mak. Gak pernah disambang. Ayo, Mak, sambang, Mak. Cepetan, Mak. Kangen banget ini, Mak. Cepet. Ayo, Mak. Cepet, Mak. Belum pernah disambang, Mak. Di luar gerbang nggak apa, Mak. Di luar gerbang, lihat dong. Udah kayak di penjara nih, Mak. Gak pernah ketemu orang tua. Gak pernah makan ayam, Mak. Dan buat makan ikan teri juga. Wali santri rela panas-panasan menunggu di depan gerbang, menelpon pembina atau ketua komplek. Ya, segala cara mereka lakukan agar keinginan bertemu anaknya tercapai. Menurutku sih sebenarnya gak ada gunanya Mas. Gak ada gunanya? Ya, 1 jam 2 bulan sekali. Atau 2 bulan ke depan jangan-jangan bisa pulang. wali santri tidak tahu kalau ada cara yang lebih mengasihkan untuk bertemu dengan anak mereka. Begitupun dengan pengurus dan Pak Satpam. Mereka berjuang supaya wali santri tidak terlalu berdekatan saat menjenguk anak mereka di luar gerbang. Dengan Bapak siapa? Edi Sukiswo. Edi Sukiswo. Iya. Ya, Bapak Edi, sambangan kali ini tuh bagaimana sih, Pak? Sambangan saat ini berjalan sangat lancar karena ada peraturan-peraturan yang sudah disampaikan kepada wali santri sebelum sampai di tempat sambangan. Saat ini kan masa pandemi, jadi prokes diutamakan dan wali santri wajib menjalankan rapid, membawa surat rapid sebelum sampai di pondok. Jadi dengan
surat rapid itu, maka wali santri diperbolehkan masuk ya Pak? Ya, diperbolehkan dengan rapid. Yang tidak membawa rapid ditolak. Iya. Sudah ada petugas di depan yang menghadang satu persatu. Iya. Yang mendadak pun tidak bisa. Misalnya nyampe di pondok mereka katanya tidak tahu atau pura-pura gitu. Ya terpaksa kita menolak sebagai petugas. Tapi juga lebih sering tuh wali santri sambangan tuh di luar pondok ya Pak? Di gerbang. Sering. Sementara adanya rapid ini ya berkurang. Masalahnya mereka malu dengan yang pakai rapid. Oh iya. Merasa malu kan? Sambangan kali itu berjalan dengan lancar ya, seperti kata Bapak Edi yang tadi dibicarakan. Dan ternyata masih banyak juga wali santri yang tidak sambangan secara resmi, yaitu dengan menggunakan surat antigen atau surat vaksin. Nah, tapi mereka lebih sering menyambang putra-putranya itu lewat pagar ini di luar. Ya nggak tahu lah kenapa, apa sebabnya, ya mungkin mereka kurang informasi dari pondok. Nah intinya buat Pak Edi, semangat terus Pak ya. Ya semangat. Menjaga pondok. Iya semangat. Semangat. Lalu bagaimana sih dengan ketua MTT? Kenapa sambangan kali ini hanya berdurasi 45 menit dan itu pun cuma 2 bulan sekali? Karena itu saya akan jumlahkan yang ada di sini ya, dengan jumlah santri 2000. Kemudian diatur dengan seperti itu agar nanti bisa merata semuanya, karena semuanya orang tua tentunya ingin nyambangi anaknya. Untuk itu dari kemarin itu diperkirakan kalau semuanya nyambangi, maka dengan waktu jumlah per hari Jumat sekian orang, Sabtu sekian orang, Minggu sekian orang, Ahad, Selasa sekian orang, maka diperkirakan dengan begitu insya Allah bertemu sebulan sekali akan bisa nyambangi. Dan tempatnya juga begitu minim Pak ya? Iya, tempatnya juga di situ saja ya, kalau misalkan waktu dan tempat juga. Sehingga dengan kalkulasi seperti itu butuh waktu kira-kira dengan waktu 45 menit itu dalam 1 hari, maka hari ini sekian anak, hari ini sekian anak yang ditambangi, sehingga dengan durasi waktu jumlah peserta nanti diperkirakan per 2 bulan sekali itu akan ketemu nyambangi. Itu bagi yang mungkin setiap 2 bulan sekali bisa nyambangi. Bagi mereka yang tidak, yang tidak masuk itu kita ngitungnya adalah per orang, per santri seperti itu. Sehingga pengurus juga harus bisa mengisi atau membagi waktu agar semuanya wali santri ini, karena sama-sama punya hak untuk menyambangi putranya ya, agar semuanya punya waktu, punya hak menyambangi dan juga waktunya bisa tertib, tidak sampai tertata rapi gitu ya. Tertata rapi, dan juga tentu dari Pak Pengasuh menyampaikan tetap harus jaga protokol kesehatan itu ya, karena semuanya masih dalam kondisi belum stabil, normal atau stabil secara menyeluruh ya. Sehingga Pak Pengasuh tetap menyarankan agar itu harus membawa rapid antigen, surat keterangan ya Pak. Juga ketika santri selesai sambangi juga digenos agar tentu harapannya menjaga teman-teman santri juga agar tetap sehat ya Pak. Setelah bertemu tetap sehat dan kondusif, bisa melaksanakan kegiatan dengan baik. Akhirnya terjawab kan? Mengapa sambangan hanya diberi waktu 45-60 menit? Ya karena setiap wali santri diberi hak untuk menyambang anaknya. Nah sekarang bayangin nih, santri MK kan ribuan, masa sambangannya serentak? Bayangin aja, satu pondok disambang orang tuanya, yang ada malah udah gak tertata rapi, penularan pun terjadi. Ngeri. Orang tua mana sih yang gak mau bertemu dengan anaknya? Dan juga sebaliknya, kawan-kawan santri pun pasti juga ingin dijenguk dengan orang tuanya. Pasti ada rasa rindu yang menggebu saat berproses mencari ilmu. Dan sudah pasti, obat dari rindu ialah bertemu. Sudah jelas kan?
Sambangannya itu mentaati protokol kesehatan. Mulai dari mengikuti tes genos, rapid antigen, bahkan semuanya. Kenapa? Karena Sambangan itu berjalan dengan saya juga sholat. Biar. Sholat. Sudah pada paham kan? Sambangan DMQ itu berjalan dengan aman. Dispodonya keren, channelnya keren, hostnya keren. Jangan lupa saksikan terus konten-konten selanjutnya cuma di channel Galeri MQ bareng saya Muhammad Fahri. Nggih Pak. Sur ono sing duwe des, go. 1, 2, 3. Apa bakal bilang? Mana gitu? Berat guys, berat bobotnya hari ini. Wes.